Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami akan membacakan penegasan warta jemaat Minggu tanggal 3 Januari 2021 dan jadwal pelayanan yang bertugas pada kebaktian Minggu 10 Januari 2021. Pendeta yang bertugas adalah Ibu Angelina Atriana dan liturgus Penetua Salampak Dibau. Selanjutnya, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dengan iringan doa kepada warga jemaat GKI Parapah yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021. Dan yang berulang tahun kelahiran itu tertera di warta jemaat. Demikian warta jemaat ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelumnya kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun baru ini kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalani kehidupan kita. Walaupun di tahun yang baru ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang sebelumnya sudah kita jalani bersama di tahun yang lalu. Dengan pertolongan Tuhan, kita mampu menjalani keseharian kita dengan lebih bijaksana dalam tuntunan Tuhan. Ibadah pagi ini akan menggunakan liturgi virtual bentuk kedua dengan pendeta yang melayani adalah Ibu Pendeta Mimi SPAK. Selanjutnya jemaat dimohon berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Karena
ampunan dosa dan ucapan syukur. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bacaan Alkitab pertama kita pada minggu pagi hari ini terdapat dalam Yeremia 31 ayat 7 sampai 14 dengan perikop perjanjian baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan penghimpun dan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saat senang, jalan hidup yang
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum pelayanan firman Tuhan. Terpuji Engkau ya Allah Bapa kami ada di surga Tuhan, kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kami. Bahkan pada hari ini kami dimampukan untuk kembali datang dan beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati kami sekalian, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami pahami, terlebih boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu sungguh boleh meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami kepadamu di dalam menjalani hari kehidupan kami di tengah dunia ini. Kau juga memberkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu hari ini, dan firman-Mu jadi bagi kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kedua terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa hari ini kita memasuki hari yang ketiga pada minggu pertama di bulan Januari tahun 2021. Kita mengucap syukur dan terima kasih karena hanya oleh Tuhanlah yang telah menuntun, menjaga, memelihara, dan memberkati kita sekalian. Sehingga dalam setiap keadaan yang kita alami dan kita rasakan, kita tetap dikuatkan dan dimampukan untuk bisa memasuki tahun yang baru ini. Tahun yang baru, tahun yang penuh dengan rahasia. Karena semua hal di depan kita tidak kita ketahui apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kita percaya sebagaimana Tuhan dalam Yesus Kristus sudah menyertai kita sekalian di tahun 2020, maka Tuhan yang samalah akan menyertai kita di tahun 2021.
dan memampukan kita menjalani hari kehidupan kita, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat dan selamat. Hari ini firman Tuhan bagi kita dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, mengatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah tersebut menjadi rusak. Manusia tidak lagi mencerminkan gambar dan rupa Allah itu. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimanakah manusia bisa kembali kepada gambar dan rupa Allah? Nas yang diperhadapkan bagi kita hari ini menyebutkan bahwa firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Dan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang firman jelas menunjuk kepada Tuhan Yesus. Itu dapat kita bandingkan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 16 dengan Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Walaupun tidak ada seorang pernah melihat Allah, kehadiran Yesus Kristus di dunia ini telah menyatakan kehadiran Allah. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-18. Yesus Kristus adalah gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya. Ketika kita mengerti bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, ini adalah dasar bagaimana kita boleh mengasihi dan menghargai manusia, siapapun dia. Apa sukunya, rasnya, bagaimanapun keadaannya, kalau dia adalah manusia, maka dia adalah manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pendeta Stepentong dalam khotbahnya seringkali mengatakan bahwa dasar hak asasi manusia adalah karena manusia itu sendiri. Bukan hak yang negara berikan, bukan hak yang orang tua berikan, bukan hak yang siapapun orang di dunia ini berikan, melainkan karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Namun Alkitab sekaligus juga memberitakan bahwa manusia yang begitu mulia, indah dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa merusak sampai ke akar-akarnya sehingga persoalan manusia itu menjadi semakin rumit, kejam, dan sangat mengerikan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Allah, tapi juga telah merembet pada rusaknya hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungan hidupnya. Dan kerusakan itu bermuara pada kebinasaan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tapi kelahiran Yesus
yang kita bersama dengan umat Kristiani rayakan di bulan Desember yang lalu adalah bukti solidaritas Allah kepada umatnya. Seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan semua itu semata-mata bisa terjadi karena anugerah Tuhan. Karena manusia bukan hanya hampir mati, tetapi sudah mati di dalam dosa-dosanya. Tetapi di dalam Kristus Allah mendamaikan dirinya dengan manusia. Dengan demikian oleh dan di dalam Kristus pulihlah hubungan-hubungan yang rusak itu. Dan kita yang percaya tidak lagi tinggal dalam maut, tapi kita telah pindah ke dalam hidup. Lalu menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita bisa pindah ke dalam hidup? Manusia harus diberi hidup yang baru dengan cara dilahirkan kembali. Sebagaimana kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3, Tuhan Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Namun yang menjadi persoalannya adalah masih banyak orang menolak kebenaran ini. Oleh sebab itu dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dan juga sudah dijelaskan bahwa upah dosa adalah maut. Namun setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, ia akan selalu diperbaharui. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 21. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di atas kayu salib, Yesus harus menanggung dosa segenap umat manusia tadi. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah penggenapan dari rencana Allah. Sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh Petrus saat ia berkhotbah di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dan dalam perjanjian lama juga telah dinubuatkan perihal ini. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 5. Tapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Jemaat kematian Yesus juga merupakan bukti kasih Allah kepada dunia, di mana Kristus sebagai korban untuk menebus dosa umat manusia. Pekerjaan penebusan itu hanya sekali untuk selama-lamanya, karena pekerjaan itu sempurna. Dikatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 28, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus jelas melalui nas ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana Allah menunjukkan solidaritasnya kepada umat manusia. Dan hal ini patut kita sambut dengan penuh pengucapan syukur. Dan pengucapan syukur atas karya keselamatan Allah yang diberikan kepada kita. Hendaknya kita jawab. Bukan hanya melalui perkataan tetapi melalui perbuatan nyata. Dalam wujud kepedulian kita kepada sesama. Kepedulian kita kepada sesama tidak harus dalam bentuk materi, tetapi bisa saja dalam bentuk nasihat, pemikiran yang baik, yang dapat bermanfaat bagi orang lain untuk mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Sehingga kita sungguh-sungguh menunjukkan rasa syukur dan sukacita kita kepada Tuhan dengan diwujudkan atau diwujud nyatakan dalam setiap perbuatan kepada sesama. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam tuntunan pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia, yang telah menderita dan mati di kayu salib karena kasih-Nya kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Berdoa menaikkan syafaat kita dan nanti kita tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan dalam Yesus Kristus, karena Engkau telah berfirman bagi kami, biarlah firman itu tinggal diam dalam hati setiap kami dan memimpin kami kepada pengenalan akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan dalam menjalani hari hidup kami di tahun 2021 ini. Sekalipun kami menyadari bahwa kami tidak mengetahui apa yang terjadi atas hidup kami, karena segala sesuatu menjadi sebuah misteri. Tapi kami menyerahkan hidup kami senantiasa dalam tuntunan pemeliharaan dan berkat-Mu. Sehingga kami tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, karena kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Karena Tuhan sudah menunjukkan solidaritas-Nya kepada kami manusia, di mana gambar Allah telah rusak oleh dosa, tapi Engkau telah lahir ke dalam dunia dalam rupa seorang manusia, bahkan mau menderita di atas kayu salib, agar hubungan kami boleh dipulihkan kembali dengan Allah.
Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa agar kiranya Engkau senantiasa terus hadir untuk meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami kepadamu. Sekalipun kami menghadapi setiap tantangan dan rintangan ujian dalam hidup kami, biarlah di dalamnya Tuhan senantiasa terus ada, sehingga kami mampu menjalani hari kehidupan kami dengan baik. Kami menyerahkan seluruh rumah tangga Kristen agar Engkau pimpin, Engkau jaga, pelihara, dan Engkau berkati. Engkau berkati juga setiap tugas dan pekerjaan yang boleh kami lakukan. Boleh kami lakukan dengan baik, dan melalui semuanya itu kami boleh berkat untuk kehidupan dan kesejahteraan kami, dan juga boleh kami pakai untuk melayani Tuhan. Berkati anak-anak kami yang kecil sampai dewasa, pimpin, jaga, pelihara mereka, kesuksesan dan keberhasilan berpihak kepada mereka, dan terlebih mereka menjadi anak yang takut akan Engkau. Kau berkati juga gereja-gereja di muka bumi ini, pelayanan yang dilakukan, agar kiranya melalui semua itu Tuhan, banyak orang menjadi percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Engkau memberkati juga Tuhan bangsa negara kami, pemimpin di dalamnya, agar mereka mampu memimpin bangsa kami dengan adil, jujur, dan benar, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Begitu pula Tuhan, pada saat ini kami berdoa kepada Tuhan agar kiranya pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa selalu menolong, menjaga, dan memelihara kami. Sehingga bagi mereka yang sakit, biarlah Engkau juga memberikan kekuatan, kesembuhan dari penyakit. Teristimewa saudara-saudara kami, para medis, kiranya boleh senantiasa dikuatkan oleh Tuhan, diberikan kesehatan dari Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan pelayanan dengan baik. Dan mereka dapat dukungan dari setiap orang-orang yang mengasihi, mencintai, yaitu anggota keluarga mereka. Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah boleh kami lakukan dengan cara disiplin melaksanakan protokol kesehatan, dimulai dari lingkungan keluarga kami. Sehingga dengan demikian kami boleh bersama-sama dengan pemerintah dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Karena tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan kami, tanpa partisipasi kami, maka segala sesuatu akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu hikmat dan kebijaksanaan tantang daripada Tuhan memampukan kami boleh melakukannya dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam dan oleh nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesempatan kita untuk memberikan persembahan syukur kita, dan dengarkanlah nats pengantar persembahan syukur yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini.
terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Parapah, kami mengucapkan terima kasih kepada penutua diakon yang telah bertugas pada pelayanan minggu pagi hari ini, juga kepada pemain band serta song leader, juga operator LCD, operator soundman dan juga kameramen yang telah membantu proses pelayanan ibadah kita pada minggu hari ini, dan terutama kepada Ibu Pendeta Mimi SPAK yang telah memberikan pelayanan pada ibadah minggu pagi hari ini. Semoga kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati pelayanan Ibu Pendeta. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersukacitalah senantiasa dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.